Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini saya akan memberikan sebuah sajian yang berkaitan dengan kajian-kajian yang begitu viral pada saat ini. Di antaranya adalah kajian yang terkait dengan nasab Mbah Alawi yang pada saat ini begitu marak sekali disampaikan oleh para ulama ataupun para kiai, tokoh agama dan juga para habaib, khususnya beliau Ki Haji Imaduddin, yang memberikan sebuah sajian kajian agama yang berkaitan dengan silsilah atau nasab dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW yang dikutip dari kitab Syajarah Al-Mubarakah karya Al-Imam Fakhrul Razi, yang tentunya prinsip itu dan juga statement itu dari beliau banyak dukungan dari para ulama. Dan juga ada yang tidak sepakat dan juga tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Saya sendiri sangat minim dalam bidang ilmu, namun hal ini saya akan memberikan sebuah sajian redaksi sebagai bentuk muqaranah, perbandingan apa yang telah disampaikan oleh beliau, yang lebih begitu saya terinspirasi untuk memberikan sebuah kajian juga dan juga referensi sekaligus berbentuk redaksi dari kajian para ulama, karena statement beliau Ki Haji Imaduddin sangat banyak didukung oleh para ulama, khususnya Gus Pleret. Namanya saja sudah Gus Pleret, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau dan juga Gus Arya yang mengobok-obok para habaib dan juga para kiai, karena juga para kiai masih kuat dan sangat bijak untuk menilai mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan saya pun tidak merasa benar, cuman saya selaku anak apa ya anak kecil lah, bisa dianggap anak kecil. Saya juga akan menawarkan sebuah redaksi sebagai bentuk perbandingan kepada beliau Haji Imaduddin, khususnya kepada Gus Pleret dan Gus Arya, yang begitu luas beliau menyampaikan. Tapi menurut saya beliau masih kurang bijak untuk mengambil hal itu. Entah dari sisi wawasan atau keilmuan, wallahu a'lam, saya tidak begitu memahami. Tapi yang jelas yang sering dilakukan oleh beliau Gus Pleret adalah menjatuhkan para ulama dan juga menjatuhkan para habaib. Harga diri mereka dijatuhkan dan dihina. Pada saat ini saya akan menyampaikan ada sedikit redaksi yang disampaikan oleh beliau, yaitu Al-Alim Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haytami, mungkin di pesantren Jawa Timur ataupun Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan se-Indonesia dan bahkan lagi sedunia, mungkin banyak tahu dengan beliau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, dan merupakan guru dari pengarang kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dan karya beliau sangat universal
dan juga banyak sebagai dijadikan rujukan oleh para kiai di Nusantara ini sebagai bentuk mengatasi problem yang terjadi di masyarakat atau meretas segala permasalahan, baik di kancah musyawarah ataupun di kancah bahsul masail. Ibaratnya seperti ini, mungkin ibarat ini bisa dipahami dan mudah-mudahan sampai kepada beliau Haji Maduddin dan Gus Pleret beserta kawan-kawannya Gus Arya. Ibaratnya seperti ini. Dalam kitab Mu'jam beliau Ibnu Hajar Al-Haytami, wa aqarrahu al-allamatu al-muhadditsu Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki fi Mu'jamihi. Beliau memberikan sebuah ikrar, pengakuan atau menegaskan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya karya beliau sangat banyak sekali, karya beliau yang sering digunakan referensi oleh para santri, aktivis Bahsul Masail, kitab Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, kemudian ada juga Fatawa Al-Hadisiyah dan banyak juga karya beliau. Fi Mu'jamihi, pengakuan tersebut dalam kitab Mu'jam beliau, haitsu qala anil Imam Abi Bakar Al-Idrus. Jadi sanad keilmuan beliau, apa yang dijadikan komitmen beliau, apa yang dijadikan rumus sebagai bentuk hukum yang terjadi baik yang berupa ibadah dan sebagainya, muamalah dan sebagainya, anil Imam Abi Bakar Al-Idrus. Beliau sanad keilmuannya diantaranya adalah diperoleh dari Al-Imam Abi Bakar Al-Idrus, wahia anil Qutbi Abi Bakar bin Abdillah Al-Idrus bin Abi Bakar bin Abdurrahman As-Segaf. Mungkin Gus Pleret dan kawan-kawannya sudah tahu yang berjibaku mendukung statement beliau karena menilai terputus karena Ubaidillah tidak ada menurut beliau dari sajian-sajian beliau. As-Segaf saya rasa sudah maklum, sudah diketahui di kalangan para ulama dan para kiai, para santri. Ini merupakan sebuah marga dari Ba'alawi. Bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah. Ini pengakuan beliau. Pengakuan beliau sangat begitu jelas, dan saya rasa beliau tidak seperti saya dan juga para kiai-kiai yang sangat ceroboh dan ngawur dalam berpendapat dan berkomentar sehingga kajiannya diadopsi oleh masyarakat sehingga mengkucilkan para habaib dan seterusnya. Bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi ila akhirih. Jadi hal ini merupakan sebuah bentuk muqaranah, perbandingan sebagai bentuk yang terjadi dalam saat ini, baik berbentuk perdebatan ataupun diskusi di antara para ulama. Kiranya beliau Ibnu Hajar mulai dari dulu dan hingga sekarang pun hal ini mungkin bisa dipahami oleh para kiai dan para ulama, para santri, khususnya pada gerombolan-gerombolan yang berjibaku ingin menjatuhkan daripada nasab, yang sering ngawur berpendapat bahwa para habaib demikian. Ibnu Hajar, saya rasa dan saya yakini beliau ini memang betul-betul wawasan keilmuannya tidaklah mungkin seseorang yang tidak mempunyai keilmuan yang begitu luas sehingga bisa dijadikan rujukan ataupun referensi dari pondok pesantren yang memang kajiannya dan visi misinya
dalam mengkaji dan meneliti, mengoreksi kajian-kajian agama Islam, khususnya di kitab tafsir, kemudian kitab fikih, hadis, Al-Quran dan sebagainya. Toh seumpama ada yang kurang sepakat pada redaksi ini, silakan jenengan koreksi sendiri bagaimana untuk kejelasannya. Tapi yang jelas untuk masalah pengakuan dan juga penjelasan daripada ulama-ulama kita yang terdahulu, yang mempunyai karangannya sudah begitu dikenal oleh masyarakat, bukan bersifat tesis. Ini kitab-kitab Al-Mu'tabarah, Al-Kutub Al-Mu'tabarah yang sudah dikenal oleh kalangan muslim ataupun santri, memang sudah pas untuk kita jadikan sebuah bentuk perbandingan, bahkan sebagai bentuk solusi untuk menghadapi masalah pada saat ini, agar kita terhindar dari perkara hal yang kurang baik dalam sisi bentuk penyampaian, kemudian dalam sisi bentuk iktirad iskal kepada nasab-nasab Alawi yang disampaikan oleh para habaib, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau Haji Imaduddin dan juga Gus Pleret dan kawan-kawannya. Mohon mungkin bisa dikaji dari ibarat ini, dari redaksi ini yang keluarnya dari beliau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Mudah-mudahan senantiasa memberikan sebuah kemanfaatan bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.